Dukung Yayasan Damaris Pancasila Indonesia dalam berdiakonia buat bangsa Indonesia yang butuh makan. Kirim donasi Anda lewat rekening BCA 4506660088 atas nama Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan, dengan konten program Mana Sorgawi. Konten kita kali ini berjudul The Lizard. Namun sebelumnya, kami memohon untuk Anda menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada konten terbaru dari channel Alkitab Suara Tuhan. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar yang membangun dari konten yang kami sajikan ini. Terima kasih. Selamat mengikuti. Jika kita adalah penggemar komik atau film Spider-Man, maka pasti tidak asing lagi dengan seorang tokoh fiksi bernama Kurt Kanner. Tokoh ini adalah salah satu musuh terbesar Spider-Man. Kurt Kanner adalah seorang ahli bedah yang terdaftar di kemiliteran Amerika Serikat, yang bertugas mengobati tentara yang terluka di medan perang. Suatu hari, terjadi ledakan dalam peperangan yang membuat Kurt Kanner terluka parah, sehingga lengan kanannya harus diamputasi. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya Dr. Kurt Kanner menjadi seorang ahli biologi yang secara fokus mempelajari tentang kemampuan hewan-hewan reptil untuk menumbuhkan kembali bagian-bagian tubuh mereka yang terpotong. Semua ini dia lakukan dalam upaya untuk menumbuhkan kembali lengan kanannya. Kemudian dia pun melakukan uji coba menggunakan sampel DNA dari seekor kadal dan menyuntikannya ke tubuhnya sendiri. Awalnya lengan kanannya memang berhasil tumbuh kembali, namun semua itu membawa efek samping bagi tubuhnya. Dr. Kurt Kanner berubah menjadi seekor manusia kadal raksasa yang buas dan kehilangan akal sehatnya. Kemudian dirinya dikenal sebagai The Lizard. Dia pun akhirnya membawa kekacauan di kota, sehingga Spider-Man berulang kali harus menghentikannya dengan cara menemukan formula yang dapat mengembalikan The Lizard ke wujud manusianya. Sayangnya, efek dari DNA kadal tersebut tidak bisa hilang sepenuhnya. Dalam wujud manusia, Dr. Kurt Kanner sering membantu Spider-Man menumpas kejahatan. Namun jika dirinya mengalami stres atau tubuhnya terkena reaksi kimia, maka Dr. Kurt Kanner akan berubah kembali menjadi The Lizard dan menyerang Spider-Man. Kejadian ini terus terulang berkali-kali, seperti yang digambarkan oleh Kurt Kanner dan The Lizard. Di dalam diri kita juga ada dua hal, yaitu roh dan daging. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Pertanyaannya, yang manakah yang lebih mendominasi diri kita? Keinginan roh atau keinginan daging? Kita tahu bahwa roh selalu menginginkan yang terbaik bagi kita, dan selalu berusaha mengingatkan kita akan Tuhan. Roh Kudus adalah penolong kita yang selalu menegur kita jika kita hendak berbuat salah dan memberikan perasaan tidak nyaman ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa. Roh Kudus jugalah yang akan selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan, agar kita tidak terjatuh dalam jerat dosa. Namun di sisi lain, kedagingan seringkali berhasil memenangkan kita. Kedagingan selalu mengarahkan kita kepada keinginan yang membuahkan perbuatan dosa.
dan mengikat kita dalam kecanduan terhadap dosa tersebut. Jika roh dapat mengubah kita menjadi seorang yang baik, maka kedagingan bisa mengubah kita menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Yang manakah yang lebih sering kita dengar? Latihlah diri kita untuk lebih mendengarkan roh. Amin. Roh membawa kita kepada kehidupan. Daging membawa kita kepada kebinasaan. Sekian konten video dari channel Alkitab Suara Tuhan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Alkitab Suara Tuhan dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada konten terbaru dari channel Alkitab Suara Tuhan. Dan jangan lupa pula untuk memberikan komentar yang membangun dari konten yang kami sajikan. Terima kasih. Jehovah Elohim memberkati.